Kalau kemudian kemarin kita berpuasa, tapi tidak punya kepedulian sosial kepada tetangga kita, itu artinya kita tidak bisa memaknai puasa yang kita lakukan kemarin itu, hanya memindahkan pola makan. Ya, oke ya, lanjut. Kemudian, ya, yang kemudian ada penelitian dari Clifford Chris itu tentang Religion of Java, agama dengan psikoterapi. Ya, ada santri, ada Islam abangan. Itu kan ketika kita kaitkan agama dengan persoalan antropologi. Jadi jelas ada korelasi, ada hubungan antara agama dengan masalah kehidupan masyarakat. Ya, kita berharap tentu ya Islam kita tidak hanya pada tataran awam gitu. Atau kemudian kita mengklaim berislam tapi kemudian ternyata tidak memberikan keselamatan kepada orang lain. Kita menyatakan beriman tapi tidak memberikan rasa aman kepada orang lain. Saya kan berkali-kali menyampaikan bagaimana Kanada yang tidak berislam, tidak beriman, tapi kata amanah yang asal katanya bisa juga bermakna aman, itu menjadi negara yang paling aman di dunia. Saya pernah menyampaikan ke Anda bagaimana seorang Profesor Afif Muhammad itu ketika bermalam di Kanada, tiap malam majikannya tidak pernah ngunci pintu rumahnya. Ketika ditanya, kenapa tidak dikunci? Malah dia balik bertanya, kenapa harus dikunci kalau aman? Di kita kondisinya malah berbalik, merasa beriman tapi tidak merasa aman di negeri yang menyatakan penduduknya beriman. Nah, ini kan persoalan saya kira ya. Oke. Kemudian pendekatan sosiologis. Ya. Banyak bidang kajian yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Ini sangat menarik. Seorang Profesor Jalaluddin Rahmat, perhatian agama pada masalah-masalah sosial mengajukan 5 alasan ketika kita menggunakan pendekatan sosiologis ini. Ya, itu kenapa kata Prof Harun juga di Quran itu banyak bicara persoalan muamalah ketimbang bicara persoalan ibadah. Ini yang tadi saya sampaikan. Ada 5 alasan Jalal menyampaikan. Pertama, dalam Al-Quran atau kitab-kitab hadis, porsi terbesarnya pada urusan muamalah. Ibadah itu sedikit sekali dibandingkan dengan porsi bicara tentang persoalan muamalah dalam Quran dan hadis itu. Ya. Yang kedua, muamalah lebih ditekankan adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. Bukan ditinggalkan ya, ditangguhkan. Karena ada urusan muamalah yang lebih penting. Misalnya sakit, saudara kita, orang tua kita, itu sholat boleh disegerakan. Ya, ini kan saya pernah mendapati tulisan Prof Jalaluddin Rahmat juga. Dalam sebuah tulisannya yang berbeda, beliau mengatakan, ada suatu saat, satu zaman, ketika orang berkumpul di masjid, tapi sejatinya untuk melaksanakan sholat, tapi sejatinya mereka tidak beriman. Gitu. Karena indikator iman itu ada, tidak hanya sholat gitu. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Misalnya. Ya, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam daripada ngomong nyakitin hati orang lain. Itu kan muamalah. Apalagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu atau doifahu. Ngormati tetangganya, ngormati tamunya, itu indikator orang yang beriman. Atau apalagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Menyambung tali silaturahim. Bahkan kalau kemudian kita memutuskan tali silaturahim itu tidak akan masuk surga. Silaturahim itu bagian dari muamalah. Ya. Bahkan yang hebat lagi,
Anda tidak bisa disebut sebagai orang beriman ketika Anda tidur nyenyak, sementara tetangganya ya tidak bisa tidur karena kelaparan. Ya, ini kan bicara persoalan-persoalan muamalah kan? Ya, yang ketiga, ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Anda sholat jamaah itu lebih banyak pahalanya kan? Ya, walaupun guyon tetangga itu kok nggak naik-naik ya. 27 baik gitu. Ya, kalau sholat sendiri kan cuma satu. Itu pun kalau kemudian sholatnya ya benar, khusyuk bisa diterima gitu kan. Tapi kalau jamaah pada jamaah itu ada keberkahan. Ya, oke. Kemudian yang keempat, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melakukan pelanggaran tertentu, maka kifaratnya, tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Misalnya kemarin, ya, puasa dengan sengaja bukan lupa. Lalu berhubungan badan suami istri, kan kafaratnya apa kafaratnya? Ya, bayar dendanya apa? Ya, apa salah satunya? Memberikan makan kepada orang yang miskin itu. Dan itu kan persoalan muamalah kan? Di luar puasa yang berturut-turut gitu. Oke. Dan saya kira banyak aspek lain lah. Yang kemudian ibadah spiritual itu kalau tidak sempurna dilakukan atau melakukan pelanggaran, lalu kafaratnya berkaitan dengan persoalan sosial. Dalam Islam yang kelima, terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran yang lebih besar daripada ibadah sunnah. Jadi agama diturunkan untuk kepentingan sosial. Ya, oke. Ini alasan-alasan yang disampaikan oleh Prof. Jalaluddin Rahmat. Kemudian berikutnya adalah pendekatan filosofis. Ya. Pendekatan ini dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dapat difahami secara seksama. Pendekatan ini sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Ya, begini, pada pendekatan filosofis itu orang memahami ada blessing in disguise. Ada pesan tersembunyi yang disampaikan oleh Tuhan dalam memerintahkan ibadah spiritual itu. Misalnya sholat. Sholat itu kan esensinya bukan pada ruku dan sujudnya itu loh. Bukan kan? Tapi pada tanha anil fahsyai wal munkar. Itu makna filosofinya. Tapi bukan berarti ruku dan sujudnya nggak penting, bukan. Maksud saya, yang terpenting itu jangan sampai kemudian kita sholat, tapi kemudian ketika di akhirat kita membanggakan dengan sholat yang kita lakukan, ingin berharap pahala dari Allah, tapi ternyata kemudian pahala kita itu dilipat oleh Tuhan, luffat kama yulafus thawb, lalu kemudian fayudrobu biha wajhah. Wah, itu udah terlalu, itu bahasa Roma Irama itu. Kita sudah sholat sedemikian rupa, tapi karena sholatnya tidak tanha anil fahsyai wal munkar, pahala sholatnya itu dilipat oleh Tuhan seperti lipatan gombal. Tahu gombal? Baju kotor. Tapi ini yang perempuan senang digombalin. Padahal gombal itu baju kotor. Ya, lalu kemudian gombal itu dilemparkan ke wajah kita. Ditolak sholat kita. Kita tidak dapat pahala. Karena kita tidak menangkap esensi dari pelaksanaan sholat yang kita lakukan. Kalau kemudian kemarin kita berpuasa, tapi tidak punya kepedulian sosial kepada tetangga kita, itu artinya kita tidak bisa memaknai puasa yang kita lakukan kemarin itu, hanya memindahkan pola makan. Dari yang sarapan, makannya menjelang subuh kan, lalu kemudian yang biasanya makan siang dipindahkan ke ba'da maghrib gitu, atau maghrib. Ya begitu kentong maghrib. Kalau ini dilakukan, ya haji itu kan, Anda kalau haji kelihatannya hanya main-main kan.
sa'i lari-lari kecil gitu kemudian lempar. Itu kalau kita tidak bisa menangkap esensi dari pelaksanaan ibadah haji yang kita lakukan, kita menganggap ngapain ini sudah bayar mahal, ya berdesak-desakan gitu. Lalu kemudian kita juga taruhannya nyawa di situ. Ya karena kita tidak bisa menangkap esensinya. Ketika Anda sudah pakai pakaian ihram, pakaian yang tidak berjahit, itu kan sejatinya menggambarkan bahwa kelak kita akan kembali kepada Tuhan, tidak ada yang lain yang dibawa kecuali itu kan. Ya, baju yang sekian lembar itu. Ya, kita tidak boleh berlaku rofas, ya, jidal dan seterusnya. Gak boleh gitu ketika sudah melaksanakan ibadah puasa, ibadah haji itu. Jangan menyakiti hati orang lain gitu. Dan seterusnya. Jadi makna filosofis dari pelaksanaan ibadah yang kita lakukan itu adalah tadi itu yang saya sampaikan. Ada pesan tersembunyi, ada blessing in disguise dari pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Jadi jangan kemudian hanya menangkap ibadah terjebak pada persoalan spiritualitas tadi itu, lalu kemudian kita tidak bisa menangkap esensinya dari pelaksanaan ibadah yang kita lakukan itu. Ya, jadi kalau kemudian kita sholat, lalu kemudian STMJ, sholat terus, masih jalan, itu artinya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, artinya kita tidak bisa melakukan pendekatan filosofis dalam keberagamaan kita gitu.